Selamat datang di sesi Accelerate Insights with Big Data and Machine Learning. Saya Mega Fadila, Solutions Architect di Amazon Web Services Indonesia. Di sesi ini, saya akan diskusi tentang apa itu Big Data dan Machine Learning, masalah-masalah yang sering ditemui, dan solusinya. Nanti juga akan ada beberapa demo tentang solusi Big Data dan Machine Learning di AWS. Di masa sekarang, data yang organisasi ingin simpan sudah tidak lagi mudah disimpan di data warehouse atau database tradisional. Ada dua faktor. Pertama, volume data makin berkembang. Data di suatu organisasi bisa berkembang 10 kali lipat dalam 5 tahun. Jadi, dalam 15 tahun, organisasi yang awalnya punya terabyte level data akan memiliki petabyte level data. Data platform yang sudah ada pun kebanyakan tidak bisa scale untuk menampung data ini. Atau jika bisa, biayanya akan sangat mahal. Faktor yang kedua adalah variasi data. Organisasi dan perusahaan sekarang butuh menganalisa data yang bukan hanya structured data, tetapi juga unstructured seperti emails, sosial media, dan IoT sensor. Big Data memiliki beberapa definisi, salah satunya the 5 V's, volume, velocity, variety, veracity, dan value. Jadi di Big Data, permasalahannya bukan hanya volume yang besar, tapi juga kecepatan data yang masuk, ragamnya, menjaga kebenaran data tersebut, dan value apa yang dibawa data tadi. Kita selalu mendengar dari perusahaan bahwa mereka ingin bisa menggali value lebih banyak dari data yang sudah ada, tetapi mereka masih kesulitan melakukan ini. Tadi kita sudah bahas bahwa data sekarang sangat beragam dan tumbuh secara eksponensial. Selain itu, data juga datang dari sumber-sumber baru dan butuh diakses dan dianalisa secara aman oleh berbagai aplikasi dan pengguna. Karena disinilah di mana value dari data tadi bisa didapat. Beberapa tahun kebelakangan, organisasi telah akumulasi banyak data, dan kebanyakan data tersebut tinggal di silo-silo yang terpisah. Ini membuat susah untuk mengakses dan menganalisa data. Customers mencari solusi yang scalable, highly available, aman, dan fleksibel untuk menyimpan data mereka. Dan pastinya solusi tersebut harus bisa menghandle data yang bervolume besar dan beragam. Dengan konsep data lake, customers bisa menyimpan data baik structured atau unstructured menggunakan format-format umum. Mereka juga bisa mengkatalog data mereka agar dapat ditemukan dan diakses secara mudah. Data lake tersebut juga bisa diintegrasikan dengan berbagai macam analisis, mulai dari reporting sampai predictive analysis menggunakan machine learning. Dan ini bisa dilakukan tanpa harus memindahkan data yang bervolume besar. Infrastruktur data lake yang paling populer sekarang adalah Amazon S3. Untuk membantu customer mencapai kebutuhan tadi, AWS menyediakan portfolio database dan service-service analytics yang terluas dan terdalam dari cloud provider yang lain. Di sini tertampil service-service AWS berdasarkan fungsi-fungsinya, mulai dari service untuk migrasi dan streaming data, infrastruktur dan manajemen data lake, analytics, hingga visualization dan machine learning. Beberapa service di sini akan saya tunjukkan di demo nanti. Beginilah komponen-komponen untuk membangun data lake yang aman di AWS. Inti dari data lake adalah Amazon S3, di mana data-data akan disimpan. Data masuk menggunakan service data movement seperti database migration atau streaming. Lalu nanti data akan digunakan untuk analisa dan machine learning. Selain itu juga ada komponen supporting seperti user access, security and governance, dan metadata. Jadi kalau datanya sudah ada, menggali value dan informasi dari data tersebut sepertinya akan mudah, kan? Sayangnya masih ada beberapa challenge yang umum dihadapi organisasi ketika ingin mendapat insights atau value dari data mereka. Masalah pertama adalah banyak organisasi yang tidak tahu ada apa saja yang mereka miliki. Ketika beragam data sudah diakumulasi, kita butuh mekanisme untuk memahami data apa saja yang tersedia, lokasinya di mana, dan formatnya. Di sini di mana metadata management dibutuhkan. Jika tidak diatur, data bisa dibilang telah hilang. Data ini tetap memakan storage, tapi tidak digunakan untuk apa-apa karena kita tidak tahu ada data itu.
Jadi metadata manajemen ini sangat penting untuk organisasi yang memiliki beragam data. Di AWS tersedia service bernama AWS Glue yang terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah Glue Data Catalog, yang bisa digunakan sebagai repositori metadata sentral. Salah satu fiturnya adalah crawler yang secara otomatis bisa mendiscover data, menentukan skema data, dan mengupdate data katalog. Komponen lain di Glue adalah untuk job authoring, di mana user bisa membuat ETL job dengan Python dan Apache Spark. Fitur ini juga bisa generate kode secara otomatis. Terakhir, Glue berjalan secara serverless, tanpa server. Jadi tidak ada virtual server yang harus di-manage, dan biaya yang ke-charge hanya ketika crawler atau ETL job berjalan. Jadi data apa saja yang si crawler ini bisa temukan? Pertama, Glue bisa crawler melalui JDBC connection, jadi ke Amazon RDS, Redshift, atau database lainnya. Glue juga support NoSQL connection untuk meng-crawl data di DynamoDB atau MongoDB. Lalu, Glue Crawler bisa discover berbagai macam format data di Amazon S3 seperti Parquet, XML, CSV, JSON, dan lainnya. Oke, sekarang kita sudah bisa tahu data apa saja yang kita punya. Sebelum Big Data, biasanya kita sudah tahu skema data yang ada. Kita mungkin juga sudah ada BI tool, dan kita membuat analisa berdasarkan struktur data tersebut. Kita biasanya sudah tahu juga kebutuhan apa saja dan analisa yang harus dibuat. Karena itu, model collection dan storage data akan predictable. Tapi di era Big Data, dengan 5V yang tadi kita lihat, kita butuh tools-tools yang berbeda. Kebutuhan analytics kita juga akan berubah-ubah seiring waktu. Jadi, kita butuh solusi yang bisa koleksi, simpan, dan analisa data tanpa limitasi resource, baik dari compute, storage, atau integrasi dengan tools-tools lain. Untuk ini, kita butuh tools yang istilahnya purpose-built. Jadi, dibuat khusus untuk kebutuhan tertentu. Dengan berkembangnya Big Data, ekosistem juga menjadi sangat aktif dan tools yang ada semakin banyak dan selalu berubah. Kita butuh kemampuan untuk bisa beradaptasi dengan perubahan tools-tools tersebut, dan juga perubahan di kebutuhan bisnis. Banyak customers menuang waktu dan effort untuk mencari tools yang paling perfect untuk kebutuhannya. Tetapi, karena ekosistem ini selalu berubah, apalagi dengan cepat, rekomendasi kami adalah untuk mencari tools yang memenuhi kebutuhan sekarang dan beriterasi ketika ada kebutuhan baru. Untuk bisa adaptasi dengan tools-tools baru tersebut, kita butuh cara penyimpanan data yang bisa mudah diintegrasi ke tools lain. Amazon S3 terintegrasi dengan beragam solusi analytics, ETL, dan machine learning, baik di AWS maupun solusi-solusi third party. Data pun bisa disimpan dengan open format data yang kompatibel dengan solusi-solusi data di industri. Salah satu analytics pipeline yang banyak digunakan di AWS adalah serverless analytics. Jadi, user bisa menjalankan analytics workload tanpa harus mengadakan atau memanage server. Artinya, kita juga tidak usah bayar untuk resource yang sedang tidak digunakan. Resource pun bisa scale, membesar, atau mengecil secara otomatis. Dan hal-hal seperti availability, fault tolerance sudah built-in. Jadi pertama, data akan ingest ke AWS melalui Glue kalau database source-nya atau Kinesis untuk streaming seperti dari web dan sosial media. Lalu data disimpan di S3 dan Glue Crawler dan data katalog akan manage metadatanya. Di sisi analisa, kita bisa menggunakan Athena untuk menjalankan SQL query dan kita bisa membuat visualization dengan QuickSight. Setelah ini, saya akan demo beberapa komponen dari pipeline ini, yaitu mulai dari upload file ke S3 hingga analisa dan visualization. Jadi di sini saya telah menyiapkan dua dataset, yaitu bank data dan COVID data. Setiap folder ini berisi satu CSV file dengan format berbeda. Jadi ini contoh COVID data, kita bisa lihat ada beberapa kolom dan sudah dinamakan kolomnya. Lalu saya telah menyiapkan Amazon S3 bucket yang masih kosong, dan di sini dimana kita akan menyimpan file CSV tadi. Jadi, kita upload filenya, dan S3 ini adalah service di AWS untuk object storage, dan biasanya digunakan sebagai data lake.
Jadi setelah upload, kita bisa lihat sekarang di S3 telah ada dua folder, bank data dan COVID data. Dan selanjutnya kita ingin menggunakan Glue untuk crawling dan discover CSV yang tadi kita sudah taruh di S3. Oke, jadi di sini kita akan membuat crawler. Saya namakan AWS Initiate Demo Crawler. Lalu saya ingin crawl dari S3 Data Store. Jadi saya include S3 bucket di mana tadi saya sudah upload filenya. Dan setelah itu saya juga butuh membuat yang namanya IAM role. Jadi ini gunanya untuk mengatur akses dari si Glue crawler ini ke Amazon S3 bucket yang tadi menghost file kita. Selain itu, kita juga mau membuat database. Jadi, database ini akan digunakan oleh Glue untuk mengkatalog tabel-tabel yang ada di dalam S3 tadi. Ketika sudah selesai, kita bisa menjalankan crawler ini, dan biasanya ini akan berjalan selama kurang lebih 1 menit. Crawler ini memakan biaya hanya ketika berjalan. Jadi ketika crawler sudah selesai, kita bisa lihat bahwa ini berjalan selama 47 detik. Jadi ini akan ke-charge berdasarkan detik tersebut, dan telah ada 2 table yang ditemukan dan sudah dimasukkan ke database yang kita buat tadi. Jadi kita akan lihat database-nya, dan di sini terlihat bahwa sudah ada 2 table, COVID data dan bank data, berdasarkan folder tadi, karena CSV file di setiap folder tadi formatnya berbeda. Kita bisa lihat pertama, untuk COVID data, kita bisa lihat berbagai macam metadata, ya. Lalu kita bisa lihat kolom dan tipenya apakah string, apakah int, ya. Dan kita juga bisa lihat misalnya total record gitu, total item di CSV tadi. Lalu kita bisa lihat bank data juga, tabelnya, dan kita bisa lihat bahwa di sini kolomnya berbeda dengan COVID yang tadi. Nah, kalau kita ingin mengquery table-table tersebut, kita bisa menggunakan Athena, dan di sini kita bisa langsung preview table. Jadi kita bisa lihat hasilnya, ya, dan kita bisa lihat juga berbagai macam kolom yang ada. Dan kita juga bisa menulis query lain gitu yang seperti agregasi. Di sini saya mau melihat total new case berdasarkan location code. Dan Athena ini menggunakan SQL language-nya berdasarkan Presto. Dan di Athena ini, karena ini juga serverless, jadi biayanya berdasarkan jumlah data yang di-scan. Jadi per gigabyte yang di-scan. Kita bisa lihat contohnya di situ, kalau data yang di-scan adalah 2,28 megabyte untuk query ini. Dan yang terakhir, kita ingin membuat visualisasi menggunakan QuickSight. Jadi ini adalah service untuk membuat visualization dan dashboard di AWS. Pertama, kita membuat dataset dulu. Jadi kita menggunakan Athena table tadi. Dan di sini kita akan namakan AWS Initiate Demo Dataset.
Lalu saya pilih database-nya dan saya mau analisanya table yang berisi COVID data. Kita akan directly query data, dan di sini kita bisa lihat ada berbagai macam visual type yang tersedia, misalnya line chart, semacam pie chart, dan juga points on map. Ini untuk membuat semacam geographical chart. Jadi kita ingin pilih yang ini untuk mapping data berdasarkan lokasi di Indonesia. Jadi datanya telah memiliki kolom longitude dan latitude, dan saya akan menggunakan ini. Lalu setelah itu kita memilih new case. Ya, dan kita bisa milih berbagai macam aggregate. Di sini saya pilih sum untuk total new case. Lalu kita bisa lihat bahwa visualization ini langsung jadi. Dan kita bisa zoom in, zoom out, bisa melihat datanya ketika hover menggunakan mouse. Dan setelah itu kita bisa menambah visual baru, ya, jadi menambah analisis baru. Dan di sini di QuickSight ada opsi yang namanya autograph, di mana kita bisa memilih fields-nya dan QuickSight akan memilih visual type yang cocok untuk fields tadi. Jadi kita memilih new active case, dan lalu kita memilih lagi misalnya province. Dan QuickSight secara otomatis akan membuat chart seperti ini, yang seperti bar chart, dan kita bisa langsung scroll dan lain-lainnya di visualisasi ini. Terakhir, kita juga bisa publish analisa ini sebagai dashboard atau share ke orang lain untuk authoring, dan ini bisa juga di-embed ke website yang sudah ada. Baik, jadi tadi kita sudah lihat bagaimana kita bisa analisa data secara mudah. Lalu, bagaimana dengan machine learning atau deep learning? Bapak Ibu mungkin sudah sering dengar tentang AI, ML, dan juga deep learning. Mari kita lihat dulu beda-bedanya apa sih? Artificial Intelligence atau AI adalah teknik apapun yang bisa replicate tugas-tugas yang sebelumnya butuh human intelligence. Biasanya tugas-tugas ini menyangkut decision making atau pengambilan keputusan yang butuh pertimbangan. Jadi AI melingkup sistem seperti if-then yang basic dan juga machine learning. Machine learning adalah subset AI di mana mesin menggunakan data yang biasanya berjumlah besar untuk mengerti pattern-pattern atau pola-pola, dan hasilnya adalah suatu model yang bisa imitasi human intelligence. Terakhir, deep learning ini adalah subset ML, di mana mereka menggunakan neural network yang mengimitasi bagaimana otak manusia bekerja. Biasanya ini untuk use case kompleks seperti identifikasi gambar dan suara. AWS selalu berinovasi agar customer dengan berbagai level skill machine learning bisa menggunakan capability dan fitur-fitur machine learning yang luas dan dalam. Fitur tadi dibagi menjadi 3 layer. Pertama, di layer frameworks dan infrastruktur, pengguna bisa menjalankan aplikasi machine learning dengan frameworks umum, seperti TensorFlow, MXNet, sklearn, dan lain-lain. AWS juga menyediakan berbagai infrastruktur seperti container dan machine image untuk deep learning, juga virtual server dengan GPU dan chip khusus untuk inference. Layer ini cocok untuk data scientist yang butuh full control di proses machine learning-nya. Di layer kedua adalah ML services yang tujuannya untuk membantu data scientist menyiapkan data, membuat model, deploy model, dan manage model-model tadi. Dan mereka bisa melakukan ini secara mudah. Service di AWS untuk ini adalah Amazon SageMaker yang terdiri dari beberapa komponen, seperti Ground Truth untuk labeling foto, dan juga SageMaker Studio, yaitu IDE untuk end-to-end machine learning development. Proses machine learning development melingkup beberapa steps dan biasanya butuh beberapa iterasi. Pertama,
Developers harus menyiapkan data mereka. Lalu mereka harus memilih algoritma yang ingin dipakai dan melatih model tersebut dengan data yang ada. Setelah itu, mereka harus integrasi model tersebut dengan aplikasi yang sudah ada dan deploy model tadi di infrastruktur yang memadai. Sebelum ada SageMaker, proses development ini juga lebih susah karena tidak ada end-to-end solution. Jadi developers harus menggabung tools-tools dan workflow berbeda, dan ini memakan waktu dan rentan error. Dengan SageMaker, ini membantu praktisi machine learning untuk develop model secara end-to-end, mulai dari data labeling, memilih algoritma, tuning, hingga deployment ke production. Layer yang paling atas, AI Services, tersedia service-service di mana machine learning modelnya telah disiapkan oleh AWS. Jadi, service ini cocok untuk users yang ingin menggunakan AI secara mudah tanpa harus membuat model sendiri. Contohnya, kami ada service untuk image recognition, untuk transcribe suara ke teks dan kebalikannya, untuk menganalisis topik dan sentimen di teks, dan lainnya. Service-service ini bisa diintegrasi dengan aplikasi secara mudah melalui API. Salah satu customer kami, Dinas Kominfo Bali, menggunakan AWS untuk aplikasi absensi. Mereka menggunakan Amazon Recognition untuk absensi menggunakan face recognition. Dengan Amazon Recognition, tim Dinas Kominfo Bali tidak harus membuat model AI mereka sendiri dan bisa menuangkan waktu dan effort mereka di aplikasi intinya. Sekarang saya akan mendemokan SageMaker. Jadi di sini adalah AWS Management Console dan saya akan langsung saja ke SageMaker. Dan kita bisa lihat beberapa fitur di SageMaker di sebelah kiri ini. Contohnya ada ground truth untuk labeling data, ada notebook, processing, training, dan lainnya. Di sini juga ada AWS Marketplace di mana kita bisa menemukan algoritma, model, dan data produk lainnya yang telah ready to use. Sekarang kita ingin menggunakan SageMaker Studio, yaitu IDE untuk machine learning atau data science. Jadi SageMaker ini adalah IDE ya, sama seperti mirip seperti Eclipse atau IntelliJ untuk developer Java gitu. Di sini jadi ada integrasi dengan Git dan kita bisa juga explore one-click solution atau build model secara otomatis. Dan biasanya machine learning practitioner itu menggunakan Jupyter Notebook. Di sini kita bisa memilih langsung beberapa kernel seperti MXNet dari AWS untuk deep learning, atau mungkin yang familiarnya dengan TensorFlow, mereka juga bisa menggunakan itu, dan di sini bahkan ada opsi untuk CPU atau GPU. Ketika kita sudah tahu kernel apa atau engine apa yang mau dipilih, kita bisa langsung launch notebooknya. Dan di sini ketika kita launch, langsung akan dialokasikan instance atau compute-nya. Jadi langsung dapat vCPU dan gigabyte dialokasikan ke notebook kita. Untuk demo ini saya telah menyiapkan notebook. Dan biasanya yang data scientist lakukan akan juga mirip dengan Jupyter Notebook ini di mesin mereka sendiri. Jadi mereka akan explore dan membuat model menggunakan Jupyter Notebook ini. Di sini saya telah import package yang dibutuhkan. Lalu kita mau menggunakan file yang tadi kita upload di S3. Setelah itu kita bisa lihat jumlah rows-nya di file tadi, jadi ada sekitar 41.000. Dan kita bisa lihat kolom-kolom apa saja yang available. Data ini adalah mock data terkait sebuah bank, dan ini data nasabahnya, di mana mereka ingin melihat apakah nasabah tersebut tertarik dengan deposit jangka panjang atau tidak. Kalau Y ini artinya no, berarti pelanggan tersebut tidak menaruh deposit jangka panjang. Sedangkan kalau yes, berarti dia telah
punya deposit jangka panjang. Jadi kita ingin prediksi berdasarkan data-data yang ada seperti age, job, marital, edukasi, dan lainnya, apakah pelanggan ini akan tertarik untuk term deposit atau tidak. Jadi ini untuk marketing. Biasanya data scientist setelah itu akan explore data untuk melihat distribusi datanya. Contoh di sini kita bisa lihat bahwa kebanyakan dari data pelanggan adalah orang-orang yang bekerja sebagai admin. Lalu biasanya mereka butuh data scientist butuh untuk transformasi data. Misalnya kita mau kategorikan job, student, dan retired people sebagai not working atau menghilangkan beberapa kolom yang tidak kita butuhkan. Setelah itu kita mau split data menjadi train dan validasi. Dan di sini kita bisa langsung save lagi datanya ke S3. Jadi nanti ini akan digunakan untuk training. Nah, ketika kita masuk di step training, kita bisa memilih beragam algoritma, dan di SageMaker ini sudah tersedia algoritma model XGBoost dari mereka. Jadi kita bisa langsung memakai ini, dan setelah itu kita bisa point ke data yang tadi, data training, dan validasi, dan kita memberikan parameter untuk training modelnya. Jadi kita bisa kasih instance type yang ingin digunakan untuk training. Ya, di sini saya milih ml.m4.xlarge. Lalu juga hyperparameter jika dibutuhkan. Lalu saya train, dan kalau sudah selesai train, kita akan melihat log seperti ini yang menjelaskan training prosesnya. Dan setelah itu biasanya data scientist ingin mengevaluasi model yang telah ditrain. Apakah modelnya performanya bagus, ya apakah akurasinya bagus atau tidak. Jadi di sini kita bisa lihat cara untuk mengevaluasi model. Dan yang ingin kita lihat biasanya metrik seperti ini, di mana prediction dan actual kita mau lihat apakah value-nya sama atau tidak. Jadi value yang tidak sama artinya adalah prediksi yang salah. Nah, kalau kita sudah senang dengan model tadi, yang mau kita lakukan adalah biasanya mau mendeploy model ini agar bisa diakses oleh aplikasi lain. Misalnya kita punya aplikasi yang mengirimkan email marketing dan kita mau menggunakan model ini untuk mengirim email ke pelanggan yang mungkin tertarik dengan deposit jangka panjang. Biasanya data scientist butuh membuat aplikasi baru untuk ini, tapi di sini kita bisa langsung deploy dan memilih instance type. Jadi di sini kita bisa lihat nanti setelah deploy, sekarang deploy-nya sudah selesai, dan kita bisa melihat di SageMaker, kita bisa cek bahwa sudah ada endpoint baru. Jadi kita bisa lihat ini yang baru kita deploy tadi, dan setelah itu, ya benar ini yang kita deploy tadi, dan setelah itu kita juga bisa monitoring ya model tadi, misalnya berapa kali setelah dipanggil dan matriks lainnya. Dan jadi ini ketika tadi kita menjalankan function deploy tadi, ini modelnya langsung telah available dan bisa langsung dipakai oleh aplikasi lain melalui API. Jadi tadi kita sudah lihat solusi-solusi apa saja yang tersedia di AWS untuk Big Data dan Machine Learning. Nah, kalau rekan-rekan ingin mulai, bagaimanakah caranya? Baik, jadi biasanya kita dibagi menjadi 3 steps, training, proof of concept, dan setelah itu production. AWS menyediakan berbagai macam program training dan certification untuk membantu Bapak Ibu
memulai di machine learning di AWS. Kami juga bisa deliver workshop untuk membantu identifikasi use case apa yang cocok untuk bisnis Bapak Ibu. Untuk proof of concept dan end-to-end development hingga production, kami memiliki partners yang bisa bekerja sama dengan Bapak Ibu untuk mendevelopnya. Paralel dengan itu, organisasi juga butuh membangun skill-skill machine learning. Kita sering dengar kalau organisasi kesulitan mencari orang-orang dengan skill machine learning. Dan itu memang benar, karena talent ini memang masih jarang dan bisa jadi sangat mahal. Karena itu, cara lain adalah dengan membangun skill-skills itu di dalam organisasi. Kami menyediakan program AWS ML University, ini yang telah digunakan oleh Amazon selama 6 tahun untuk melatih engineer mereka. Kami juga memiliki program AWS Deep Racer, di mana pemula bisa belajar tentang reinforcement learning. Dan selain itu, tersedia juga berbagai macam training dan certification baik dari AWS atau dari provider open online course lainnya seperti edX, Coursera, dan Udacity. Kita sudah tiba di akhir sesi ini, jadi tadi kita sudah melihat bagaimana service-service AWS bisa membantu Bapak Ibu dalam mendapatkan value dari datanya ya dengan menggunakan big data dan juga machine learning. Semoga sesi ini bermanfaat untuk rekan-rekan dan terima kasih.